Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rangkaian acara pada kesempatan hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, apa kabar? Sehat? Snacknya cukup? Kalau kurang istighfar. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini saya diamanahi untuk membahas seputar Isra wal Mi'raj. Itu kira-kira perjalanan yang paling ikonik dari sekian banyak perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Nabi diperjalankan oleh Allah dari tempat di mana Nabi dilahirkan menuju Aqsa, yang mana peristiwa ini kata ulama kapan terjadinya ini beda pendapat. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari setidaknya ada 10 alasan atau ada 10 pendapat mengenai kapan terjadinya peristiwa ini. Ada yang mengatakan 1 tahun setelah hijrah, atau mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Dan ada juga yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab. Nah, itu beda pendapat. Tapi semua ulama sepakat bahwa terjadinya peristiwa ini adalah Yaumul Itsnain, hari Senin. Hari Senin ini hari cakep ini. Nabi lahir hari Senin, bahkan Nabi diciptakan Allah di hari Senin bersamaan dengan diciptakannya pepohonan Al-Ahjar. Jadi pepohonan itu diciptakan Allah di hari Senin, begitulah Nabi pun diciptakan di hari Senin. Makanya Nabi itu meneduhkan, karena pohon itu meneduhkan. Nabi diwafatkan juga hari Senin, diutus hari Senin. Bahkan Nabi di Isra wal Mi'raj di hari Senin. Hari Senin itu bagus itu. Makanya subhanallah kalau cocok arisan itu hari Senin. Belum tentu dapat juga ya. Apalagi tidak ikut. Jangan berharap dapat kalau saya ikut arisan. Subhanallah. Nah, kita akan sedikit melihat surah Al-Isra, karena Isra wal Mi'raj itu inilah bahasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi sudah dibahas oleh qari kita, masyaallah suaranya luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Kata subhana dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, maha kuasa, maha suci, maha besar, maha segala-galanya. Itu kata subhana. Makanya subhana di sini, ya, kata ulama maknanya adalah tafaidu wa tanzihullah mala yariqu bihi. Artinya menjauhkan Allah dan membersihkan Allah dari sifat yang tidak pantas untuk Allah. Itu kata-kata subhana. Jadi kalau ibu baca Quran diawali dengan kalimat subhana, subhanalladzi, subhanallah, artinya ayat itu ingin memberikan pesan moral kepada kita. Jauhkanlah pemikiran tentang Allah yang tidak pantas untuk Allah. Contohnya begini, kira-kira Allah itu pantas enggak kalau Allah punya anak? Allah tidak pantas punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini Isa anak Tuhan,
Nah ini Allah punya anak, maka ucapkan subhanallah, sucikan. Itu namanya tanzih. Tasbih. Tasbih adalah takdis wa tanzihul. Kira-kira pantas nggak Allah itu kehabisan rezeki untuk memberikan rezeki kepada umat, kepada hambanya? Pantas nggak? Pantas. Jadi kalau ada orang yang takut nggak kebagian rezeki, sehingga dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan demi mendapatkan rezeki, subhanallah. Nah itu namanya menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Lalu mengganti dengan sifat yang pantas, namanya takdis. Apa? Oh, takdis. Makanya malaikat ketika komentar kepada Allah, wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kami bertasbih dan bertakdis, kata malaikat. Nah artinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan untuk dianalisa, bukan untuk dikritisi, tapi untuk diyakini. Ini nggak usah debat nih. Kok bisa Rasul jalan dari Haram ke Aqsa kan jauh? Makanya di sini pesan moral kedua, keluarkan logika tauhid, jangan logika sunatullah. Kalau kita berbicara logika sunatullah, ini tidak masuk akal. Isra wal Mi'raj, betul ya? Sunatullah itu apa? Yang ada di alam ini yang sudah menjadi kebiasaan. Allah ciptakan api itu panas, Allah ciptakan cabai pedas, Allah ciptakan air itu cair turun dari atas ke bawah. Allah ciptakan apa yang namanya malam itu gelap. Itu namanya sunatullah. Tapi ada logika tauhid. Nah, logika tauhid ini dia bisa keluar dari sunatullah. Contohnya api Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, apinya dingin. Nah itu logika tauhid itu begini. Sama Isra wal Mi'raj ini, kalau ikut logika sunatullah itu tidak percaya kita. Bahkan kita mengatakan itu dongeng, nggak mungkin. Dari Haram ke Aqsa cuma 1 malam, bahkan singkat sekali waktunya. Tapi karena yang berbicara adalah Allah dengan kalimat subhana, jadi Allah mampu melakukan apapun walaupun tanpa sebab, tanpa akhirat. Itu Allah. Makanya hidup ini jangan hanya berhenti di logika sunatullah. Kita harus punya logika tauhid. Jangan heran ada orang, dia mungkin kalau dilihat dari kehidupannya kerjanya biasa saja, tapi anaknya semua sarjana, anaknya semua lulus kuliah. Logika tauhid. Jelas ini? Nah ini pesan moral pertama dari ayat subhan, Maha Suci Allah. Yang kedua, asra bi abdi. Di kata-kata asra membuktikan bahwa Nabi itu tidak jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Kalau bapak ibu jalan sendiri dari sini ke Mekah itu berapa lama? 3 bulan mungkin lebih. Apalagi sebentar-sebentar lihat mall, mampir dulu shopping, itu makin lama itu. Nah tapi kalau ke Mekah naik pesawat berapa lama itu? 9 jam sampai kan? Kita diperjalankan oleh pesawat, oleh pilot, makanya cepat. Bayangkan itu manusia yang memperjalankan, walaupun hakikatnya Allah yang memudahkan. Tapi Rasulullah yang memperjalankan siapa? Allah. Lebih pantas lagi kalau seandainya hanya butuh waktu sebagian malam. Nah itu tidak ada keraguan, karena diperjalan. Subhanallah. Bi abdi, hambanya, yang jalan tuh hambanya. Kenapa Allah tegaskan bi abdihi? Supaya orang tidak kebablasan mengatakan Nabi itu adalah anaknya Allah. Oh Muhammad itu pantas dia itu dapat wangsit tuh dipanggil sama Tuhannya, supaya tidak dikultuskan. Makanya dikatakan oleh Allah yang berangkat itu abdi, hambaku. Kalau hamba dari golongan Nabi dapatnya mukjizat namanya. Apa? Mukjizat. Jadi Isra wal Mi'raj itu mukjizat, bukan hanya perjalanan hikmah, tapi mukjizat. Nah, mukjizat itu ada 2. Ada mukjizat
mukjizat yang namanya mukjizat akliyah, ada hissiyah. Akliyah itu mukjizat seperti Quran. Itu mukjizat di luar fisik Nabi. Tapi mukjizat Isra wal Mi'raj kira-kira mukjizatnya apa ya? Akliyah atau hissiyah? Halo? Kira-kira mukjizatnya apa? Akliyah atau hissiyah? Kata ulama hissiyah. Hissiyah itu fisik karena Nabi perjalanan yang begitu cepat, tubuhnya dah hancur. Tubuhnya dah hancur. Padahal kecepatan Nabi itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tahu teori fisika itu? Apabila ada benda yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, dia akan hancur. Tapi Nabi tidak. Buruk itu kendaraannya. Kenapa Nabi tidak hancur? Karena buruk kendaraannya. Buruk itu kendaraan yang paling cepat. Bahkan kata Jibril ketika Rasul naik, kata Jibril, ya buruk mahlan fa inna fawqakan Nabi. Pelan buruk, di atasmu itu Nabi. Padahal itu buruk sudah paling pelan. Subhanallah. Ya gimana tidak mukjizat? Drivernya Jibril, subhanallah. Ya, yang punya acaranya Allah. Kalau Allah punya acara tuh tidak pernah ngaret gitu. Tepat waktu Allah punya acara. Berangkat jam sekian sampai Mekah jam sekian. Subhanallah. Kalau kita punya acara, ya ini karena kita makhluk manusia. Ya, ada mundur-mundurnya. Saya dirangkul berapa tadi? 9:15 ya. Subhanallah. Ya tidak apa-apa. Memang kadang-kadang Ustaz tuh harus diuji kesabarannya. Jangan cuma bisa ngasih tahu jamaah sabar saja, ya. Apalagi ibu-ibu juga diuji kesabaran. Ini semakin lama acaranya, semakin cepat habis poinnya Ustaz. Subhanallah. Nah itu kata-kata abdihi. Jadi mukjizatnya adalah hissiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustadina Al-Fatih Karim insyaallah. Macet parah saya kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Guru kita yang sudah kita nanti-nantikan sejak tadi, alhamdulillah beliau telah sampai di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sekarang mungkin sambil menunggu zuhur Ustaz. Kita langsung aja Ustaz. Langsung aja Ustaz ya. Tadi sudah dibuka oleh Ustaz Taufik dengan mengenai Isra Mi'rajnya, walaupun masih sekelumit gitu Ustaz. Istilahnya tuh buku masih cover depannya, itu pun yang luarnya banget, bukan yang dalamnya gitu. Nanti bisa dikupas juga barengan ya guru kami Ustaz Fatih, sekaligus nanti ada pesan-pesan apa sih menyambut bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari ke depan nanti kita sama-sama akan memasukinya. Mungkin afdal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayang Allah, para tokoh, para alim, para asatidz, dan juga guru kita yang mulia Ustaz Taufik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan bagi kami untuk hadir di masjid dan komplek yang kita cintai ini. Dan saya mohon izin, rumah sebenarnya di Bogor, tapi dari Bogor mungkin karena mau Ramadan kali. Dari mulai arah Parung sampai sini, Masya Allah. Padahal kalau biasa mungkin hanya sejam setengah, tadi 2 jam, hampir setara dengan kita ke Bandung. Panjang banget macetnya, nggak ketolong. Jadi tadi kerepotin panitia harus pakai prosi ya. Pembalap. Bapak Ibu yang disayang Allah, tidak terasa waktu semakin dekat dengan hari yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada satupun hambanya Allah, terutama orang beriman yang tidak ingin kehadiran Ramadan.
Bahkan baginda Nabi SAW sampai-sampai menyatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadannya itu disambut dengan bahagia, dengan ceria, dengan harapan begitu, baru menyambutnya ya Bu ya, baru nyambut, belum puasanya ya, baru nyambutnya aja itu sudah dihapuskan dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dan maksiat Pak? Mata ini dosanya, tangan, kaki, mulut, hati, pikiran. Tapi hanya karena ingin menyambut saja, belum pun puasa, baru mau nyambut saja, baru marhaban ya Ramadan, happy gitu Pak. Sama seperti kita kedatangan tamu agung, disiapin karpetnya, disiapin rumahnya, disiapin semua makanan terbaiknya. Baru menyambut saja sudah dihapus dosa, apalagi sampai puasa. Dan dahsyatnya lagi, bukan hanya menyambut, tapi kalau nanti sudah sampai di bulan puasa, bahkan ya sampai saking dahsyatnya, orang yang sudah wafat pun, yang sudah jadi mayat pun, kata Nabi, andai mereka bisa dan boleh minta hidup lagi, mereka minta cuma 1 malam saja bisa dianugerahkan Ramadan. Dahsyatnya Pak. Jadi mayat itu kalau mau bangkit, mereka nggak minta sehari, mereka nggak minta seminggu, apalagi sebulan. Kalau diizinkan 1 malam saja, yang penting malam Ramadan. Saking dahsyatnya Pak itu Ramadan itu. Jadi orang yang sudah mati pun kalau boleh minta, mereka bangkit. Bahkan kata Nabi SAW, Nabi kita tercinta, andai kita mampu saum puasa setahun, coba bapak-bapak, ibu-ibu bisa kuat puasa setahun? Setahun Pak? Boro-boro ya Bu ya. Sebulan aja udah nanya lebaran tanggal berapa ya. Setahun puasa, andai mampu, gak akan mampu mengganti 1 hari Ramadan. Jadi kalau kita mampu 365 hari puasa, kata Nabi, gak akan mampu membayar untuk bisa mengganti 1 hari mahalnya saum Ramadan. Makanya siapa yang gak berharap? Ya, saya, Ustaz Taufik Miftah, Masya Allah, berharap sekali kita semuanya itu, ya Allah, keburu gak umur gitu. Karena bapak-bapak saya masih nyimpan WA-nya Ustaz Tengku Zulkarnain untuk bertemu Ramadan. Ternyata beliau belum bisa hadir ke masjid kami di Cintapuran karena malam 27 Ramadan wafat. Malam ganjil saat Lailatul Qadar. Masih ingat ya Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain, putih-putih, sorban putih, Masya Allah, luar biasa. Beliau wafatnya di malam 27 Ramadan ya. Luar biasa. Saya masih juga WA-an sama almarhum ya Kang Rasid. Ya, Kang, jangan lupa nanti Ramadan ngisi di masjid kami. Ternyata pun sama, Kang Rasid wafat sebelum Ramadan. Jadi tidak semua orang Pak Bu kebagian Ramadan. Makanya kita diminta terus, ya ketok terus pintunya Allah. Ya Rob, izinkan ketemu Ramadan. Ya Rob, izinkan ketemu Ramadan. Ya Rob, izinkan ketemu Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa, 1, terhapus dosa-dosa. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Bayangkan ibu bersedekah hari ini, itu dicatat pahala sedekah 700 kali lipat. Tapi nanti kalau ditunaikan di bulan Ramadan, dicatatnya pahala wajib. Kalau wajib itu udah nggak ada angkanya, unlimited. Ya, bayangkan dan ibu bapak mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali wajib. Siapa yang nggak ngejar Pak? Coba Bu, nanti kan kalau mau lebaran suka ya, mall suka grand sale, beli 1 dapat 3 gitu ya. Coba ibu bayangkan beli 1 dapat 70 itu gimana Bu? Siapa yang nggak mau itu coba ya? Nah, itulah kenapa Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan, karena umur kita ini pendek. Saya rumahnya Ustaz dekat sama Ustaz almarhum Arifin Ilham, cuma 10 menit. Kita sering serapat bareng, sering main panahan bareng, kuda bareng. Masya Allah dekat banget sama beliau. Ya.
Tapi luar biasa, beliau pun wafat di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Memang rata-rata saya perhatikan banyak orang-orang soleh nih wafatnya Ramadan. Bapak-bapak mau wafat Ramadan? Oh, insya Allah. Jangan takut. Ya. Nah, beliau ini masya Allah luar biasa. Ya, 17 Ramadan wafat. Bisa kebayang bagi kita bagaimana kemudian orang yang kemudian mengerjakan amal-amal soleh, amal sunnah dapat pahala wajib 70 kali wajib. Ini bisa mendapatkan Ramadan itu sebuah hal yang sangat-sangat mewah, Pak. Kalau kita mengerti Ramadan, dan Ramadan itu bukan puasa aja, puasa itu cuma bagian kecil sebenarnya. Ramadan itu isinya madrasah, latihan sabar, Pak. Izin Bu, sekarang banyak orang bunuh diri. Kenapa kira-kira? Gak sabar. Kemarin ada bunuh orang pacaran pakai kloset, diangkat klosetnya dipukul kepala, Pak. Itu sampai klosetnya pecah. Gara-gara mantannya diajak balikan gak mau balik, sampai klosetnya pecah. Pertanyaan saya, itu gara-gara apa? Gak sabar. Kemarin tangkap lagi KPK. Ya, ternyata apa? Ada jenderal polisi yang katanya kalau bisa nyeludupin sabu dia dapat 100 miliar. Itu gara-gara apa? Gak sabar, ingin cepat kaya. Nah, Ramadan ini madrasah mendidik kita untuk sabar. Puasa itu cuma bagian kecilnya sebenarnya. Jangan sampai ya Pak, kita puasa ini seakan-akan cuma beda jam makan aja. Yang bedanya biasanya jam siang sama sore malam dirubah jadi jam 4 sama jam 6, perubahan jadwal makan doang. Salah itu. Justru Ramadan ini madrasah besar buat kita untuk apa? Melatih sabar, jujur. Pak, Bu, nanti kalau Ramadan kita ambil wudhu, gak ada Pak yang tahu ketika kemudian minum 2 teguk, 3 teguk itu gak ada yang tahu. Yang tahu kita cuma diri kita sama Allah. Berarti apa? Ramadan benar-benar mendidik kita untuk apa? Jujur. Korupsi itu gara-gara apa? Gak jujur. Selingkuh itu masalahnya dari mana, Bu? Gak jujur. Ya, dan hati-hati Pak, Bu, ya. Selingkuh sekarang ini sudah berevolusi, Ustaz. Selingkuh sekarang ini bukan lagi perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan, tapi laki-laki ke laki-laki. Ya, ini banyak Pak, lagi tren WA, ada 3 orang yang masuk ke saya, rumah nikahnya baik-baik saja, anaknya 3, tapi ternyata suaminya selingkuhnya ke laki-laki lagi. Jadi punya pacar, tapi pacarnya cowok Pak. Bisa kebayang ini ACDC, ya, pakai baterai dia nyala, pakai nyolok dia hidup. Salah Pak. Sekarang lagi banyak ini orang sakit jiwa. Kenapa coba? Karena nggak jujur. Ya, berapa banyak tokoh-tokoh pesantren, ya, para kiai juga makan dana pesantren. Kenapa? Nggak jujur. Tapi pertanyaan saya, mereka puasa nggak sih? Puasa. Koruptor itu puasa? Puasa. Tapi ada apa dengan puasanya? Ini yang kita takut. Jangan sampai puasa kita seperti kata baginda Nabi SAW, puasa yang sia-sia, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nol. Tiap tahun puasa, tapi cuma beda jadwal makan doang. Beda jadwal tidur, yang biasanya tidurnya ya teratur jadi jam 3 jam 4 harus sudah bangun. Itu doang, nggak ada yang berbeda. Jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Sama kayak ibu dan bapak kerja nggak dapat gaji. Coba gimana rasanya Pak? Kerja mati-matian, puntang-panting, kalau istilah saya pun 17P. 17P itu pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, makan peon, tunggu pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Udah pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Udah makan peon, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak, nggak dapat gaji. Coba bayangkan itu sakitnya. Jangan sampai puasa kita kayak gitu. Makanya ini kita well prepare. Keren nih masih dalam Inggris. Ini well prepare. Persiapan. Awas. Ramadan mau datang. Siapin. Bu, Pak, nonton kemarin ya Piala Dunia Qatar. Itu persiapan mereka keren Pak.
2 tahun sebelumnya banyak itu. Untuk Piala Dunia aja mereka buat stadion yang canggih, Ustaz. Hotel-hotel disiapin, bandara, pesawat-pesawat baru dibeli, ya, destinasinya dirubah total sama pemerintah Qatar hanya untuk Piala Dunia. Nah ini Piala Akhirat, kita nggak persiapan, ini gimana ini? Ya, nggak persiapan, main-main. Persiapannya kalau udah ada iklan sirup baru. Wah berarti Ramadan. Padahal ini, waduh, ini Pak, ini, Masya Allah, saya ingin bilang, ini tuh momen mahal. Dan belum tentu lagi Pak, tahun depan masih ada. Saya nggak tahu nih, Ustaz Taufik duluan atau saya duluan. Ramadan tahun ini pun belum tentu kita ketemu. Pada udah janjian, Ustaz nanti ngisi ya, Ustaz dicinta Quran, Ustaz nanti mainnya, Ustaz. Belum tentu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo persiapkan iman kita, ilmu kita. Tadi juga banyak ya, ilmu dari guru kita, Ustaz Taufik kita sudah menyampaikan kepada kita bahwa Ramadan ini harus betul-betul memang well prepare. Jangan sampai seadanya. Ya, orang puasa seadanya gimana Bu? Tahun lalu nggak khatam, tahun sekarang sama. Tahun lalu nggak bisa baca Quran, tahun sekarang sama. Mohon izin Bapak Ketua DKM, Abu Izin dan seluruh pengurus, saya punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Cuma 1 kali pertemuan. Namanya metode tahrir. Alhamdulillah sudah membebaskan lebih dari 100.000 buta aksara Quran di Indonesia. Bapak Ibu sudah dapat kabar? Sudah dapat kabar? Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 73% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu Dewan Masjid Pak, 73%. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia survei juga 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu baru Biro Pusat Statistik BPS sama Dewan Masjid. Ternyata PT IKI teliti juga Ustaz. PT IKI bilang apa? 72,3%. Jadi mirip-mirip datanya. Yang pasti semua datanya sepakat rata-rata di atas 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Coba Pak, berarti kalau umat Islam jumlahnya 250 juta, yang nggak bisa baca Quran berapa? Sekitar 100 juta. 100 juta yang kami baru bebaskan 100.000. 100.000 ke 100 juta itu nggak akan. Maka Bapak Ibu nanti insya Allah kami siap ya ngasih metodenya di sini gratis Pak, nggak usah dipikirin biayanya. Nanti DKM hubungin saya, kami datang ke sini kumpulin satu kelas cuma 20 orang. Masuknya pagi, sore, pada asar, kasih Quran udah bisa baca. Ya, dan free, gratis, nggak usah dipikirin biayanya gimana Ustaz, nggak usah, free, gratis. Dananya dari mana Ustaz? Umat, dari pembisin, dari donatur, banyak donatur Pak yang bantuin. Jadi kita bebasin buta aksara Quran keliling Indonesia dari Sabang sampai Maluku. Dan Ramadan ini bulannya bulan Al-Quran. Ibaratnya Ramadan ini bulan ulang tahunnya Bu. Masa di saat ulang tahun kita nggak ngasih hadiah? Pak, Bapak ulang tahun dikasih hadiah sama jamaah ngumpul, tiba-tiba buat acara buat Bapak, gimana senangnya Pak? Happy-nya luar biasa. Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Tiba-tiba umat Islam nggak bisa baca Quran, gimana nabinya nggak sedih Pak? Bapak Ibu mau nyenengin hati Nabi? Kita ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi Pak. Siapa yang menyakitkan hati Nabi? Coba. Siapa yang menyakitkan hati Nabi sepanjang sejarah? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan juga bukan. Karena dia sudah masuk Islam. Siapa yang menyakitin hati Nabi? Baca di Quran surah Al-Furqan ayat 30 Allah katakan apa? Ya Rabbi, Nabi sampai curhat. Nabi sampai bersedih. Apa yang Nabi sedihkan yang dicurhatkan? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, umatku mengabaikan Quran. Dan menurut mufassir, mengabaikan itu salah satunya apa? Gak bisa baca. Tuh, 100 juta gak bisa baca. Kalau nabinya ada sekarang sedih atau senang? Sedih.
Jadi yang nyakitin hati Nabi itu bukan Abu Jahal pula. Mohon izin, sering yang ustaz-ustaz nyampaikan Abu Jahal melemparin ini. Wah, kalau saya sih dengar kisah gitu, Nabi mah kuat bu, belum pernah Nabi baper. So, baca kisah sirah Nabawiyah, dilempar batu malah didoain, betul? Diludahin malah dapat hidayah, betul? Tapi apa yang membuat Nabi sakit hati? Yang membuat Nabi sakit hati bukan musuh-musuh Islam, tapi ternyata umat Islam gak bisa baca Quran. Quran terletak rapih. Itu baru gak bisa baca ya Ustaz. Belum lagi hafalan Ustaz. Belum lagi tadabburnya. Belum lagi mengamalkannya. Nabi bilang apa? Al-Quran bilang apa Pak? Jangan makan riba. Hati-hati Pak. Total transaksi pinjol itu riba. Sekarang 300 triliun Pak. Bayangkan Pak, 300 triliun. Padahal kata Nabi apa? 1 dirham, 1 perak kalian makan uang riba, 1 perak, bukan 100 perak, bukan 1000 perak, bukan 1.000.000 perak, 1 perak makan uang riba sama dengan dosanya 36 kali zina. Itu baru mengamalkan Quran tuh. Jadi baca aja udah gak bisa. Mau bagaimana mengakses yang mengetahui sholat yang nikmat, bagaimana kita bisa melaksanakan syariat, mau baca aja nggak bisa. Ya, kemarin Mas Ari Untung, artis hijrah, sama Mas siapa? Saya lupa satu lagi itu. Beliau ini jalan-jalan Pak di Jakarta, kuat vlog yang duit segepok ini. Apa katanya? Irfan Hakim, satu lagi. Bro, kalau lu nanti nemuin, ini pakai video Pak di vlog. Kalau lu nemuin yang bisa baca Quran, gue kasih nih uang 50 ribuan nih kita bagi-bagi. Siap, ayo jalan. Ada tukang gorengan. Lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Alhamdulillah. Kasih Quran Pak. Coba baca. Aduh Bang, maafin Bang. Kita baca SD. Jalan lagi Pak. Ada orang rapi pakai jas kantoran di Sudirman. Bang, bentar Bang. Ya, bentar Mas. Coba baca Bang. Waduh, bisa baca Mas, sorry ya. Di Jakarta Pak. Bayangkan saya juga mungkin ya, kalau kita tebak ini komplek-komplek rumah, banyak yang bisa baca Quran. Padahal bulan Ramadan bulan Quran, dan kita ini sudah nggak sengaja atau mungkin sengaja nyakitin hati Nabi kita. Katanya umat Nabi ingin dapat syafaat Nabi, tapi nyakitin hati Nabi. Bohong kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo siapkan Ramadan terbaik tahun ini dengan iman, dengan kesehatan yang baik, dengan mantapnya mental kita mempersiapkan Ramadan, dan terutama mempersiapkan dengan keluarga kita bisa dekat dengan Al-Quran. Dan saya yakin masjid kita ini Masya Allah ya, nyaman tempatnya, di pinggir jalan, Masya Allah ya. Ini saya yakin ya, program-programnya pasti banyak, dan kami siap bantu Bu. Kami siap bantu, nanti diinformasikan aja Ustaz. Kami tertarik dengan tawaran Ustaz. Kami di sini ada sekitar 50 orang yang belum bisa baca sama sekali. Kumpulin aja Pak, insya Allah satu hari sudah bisa baca Quran. Gak usah berkali-kali, gak usah berulang kali ya. Dan Bapak Ibu semuanya insya Allah nanti ya metode ini akan diajarkan ke guru yang ada di sini, sehingga nanti metode ini ya akan diajarkan lagi. Silahkan, karena ini wakaf ilmu dari seorang guru yang mereka menemukan metode cepat Pak. Zaman dulu ya kita metode Baghdadi Ustaz. Adua di atas, adua di bawah, adua di depan, dua di atas. Zaman dulu Pak. Ini metode zaman sekarang keren Bu. Dibuat cerita. Kita hafalin ceritanya, ternyata cerita itu huruf hijaiyah. Nah, di huruf hijaiyahnya tinggal diganti-ganti aja tanda baca. Udah, langsung ditempelin ke ayat, bisa baca. Masya Allah Pak. Ya, mari sama-sama kita bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan. Dan jangan ada rasa kecewa, ya Ramadan gak bisa merujak dong. Ya merujak, gak bisa dong ngebasuh siang-siang. Jangan Pak, karena Ramadan datang untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang takwa. Dan Ramadan tahun ini harus terbaik, puasanya terbaik, hafalan Qurannya nambah Bu, terbaik. Kemarin saya nangis Ustaz di sini Bu, dekat kita lah, termasuk dekat yang Ciseeng.
masuk ke dalam Pak, ada namanya metode utrujah misalnya. Pendirinya ini Dr. Sarmini namanya, seorang wanita. Bu, anak-anak segini Bu, 3 tahun, 4 tahun Bu, sudah hatam, bukan hatam, hafal 2 juz, 3 juz. Saya nangis, itu di wisuda, jadi ada acara wisuda di CCN, saya kemarin datang. Saya bilang, Ustazah, kenapa yang maju di depan ini bukan anak saya? Anak saya sudah 6 tahun Pak, masih belajar baca Quran, boro-boro hafalan ada ya, hafalan ayat biasa ya, juz nama. Tapi ini 3 juz Pak, 3 tahun. 3 tahun Ustaz ngomong aja masih celat. Ini hafal anak Pak. Metodenya itu, Masya Allah, saya bilang luar biasanya Quran. Anak-anak kecil hafal Quran, bayangkan Pak. Ya, nah kita Pak, dari dulu ke sekarang suruh jadi imam, kulhu lagi, inna atoina lagi. Masya Allah, kapan naiknya level kita Bu? Ayo Bu, naikin upgrade, semangat Bu ya, semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan kita semua insya Allah diterima iman Islamnya, dan kita diwafatkan husnul khotimah, dan kita semuanya nanti berkumpul di jannah Firdaus. Saya mohon maaf, tadi guru kita sudah banyak, pasti saya hanya sedikit menambah-tambahkan, mudah-mudahan berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kepada guru kita Ustaz Fatih Karim. Tadi sebenarnya kita potong sedikit pemaparan dari guru kita Ustaz Taufik. Ada baiknya kita akhir sedikit lagi. Masih ada waktu lebih kurang 5 sampai dengan 7 menit. Boleh Ustaz ya? Sedikit aja Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Mohon izin Ustaz. Begitu luar biasa motivasi dan semangat dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Amin. Bapak Ibu dan Hadirin Allah, dan kesimpulan dari Isra wal Mi'raj, Nabi itu diperjalankan dari masjid ke masjid, bukan dari masjid ke restoran, bukan. Ya, jadi Nabi itu bukan kulineran, tapi Nabi dari masjid ke masjid. Itulah seharusnya umat Nabi itu hidupnya dari masjid ke masjid. Jadi sebenarnya kalau setiap tahun Bapak Ibu mendalami makna Isra wal Mi'raj itu sebagai umat kita bisa melakukan. Gimana caranya kita bisa Isra wal Mi'raj? Pastinya bukan secara maknawi, kita jalan dari Haram ke Aqsa, lalu naik ke atas, lalu pakai burung, nggak bisa. Perjalanan kita menuju masjid itu namanya Isra. Perjalanan kita menggelar sajadah lalu kita sholat itu namanya Mi'raj. Makanya ada ungkapan dari ulama, ini bukan hadis. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu tangga pendakian ruh. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sholat, itu ruhnya connect sama Allah. Makanya orang yang tidak sholat terputus hubungannya sama Allah. Ini mohon maaf nih, puasa itu amal soleh yang terakhir kali dihisab kelak di akhirat. Puasa, karena puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Tapi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Makanya gerbangnya sholat. Sehebat apapun puasanya, kalau tidak sholat, puasa tidak akan dilihat oleh Allah. Makanya ini pas Isra Mi'raj sholat, target Ramadan puasa. Kalau dua-duanya ada dalam diri kita sempurna, ahli surga kita. Nah itulah Isra wal Mi'raj. Bahkan subhanallah, kalau dikatakan sholat itu tangga pendakian ruh orang beriman, ternyata dalam sholat dan Mi'raj itu ada kemiripan. Coba kita lihat singkat. Yang pertama, Nabi sebelum Mi'raj, Nabi dipanggil dan ditampakkan wanita yang tua dengan lengkap atribut perhiasan di tubuhnya. Lalu Nabi tanya sama Jibril, ya Rasulullah, ya Jibril, siapa itu? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, itu dunia dengan tipu daya. Bapak Ibu ini sebelum sholat suka ditipu daya dunia deh, supaya sholatnya delay, supaya sholatnya mundur.
Mundur 1 menit saja pahalanya tidak sempurna, beda dengan sholat yang as-sholat wal waqtiha. Allah sukanya dengan sholat tepat waktu. Makanya kadang-kadang mau sholat datang paket, nah itu godaan tuh. Ya, makanya sebelum adzan jangan buka Tokopedia, jangan buka Lazada. Sebelum sholat ditelepon sama kantor, meeting. Nah itu namanya godaan dunia. Dan Nabi pernah merasakan itu, tapi Nabi tidak tergoda. Yang kedua, sebelum Nabi Mi'raj, dadanya dibelah, dibersihkan. Walaupun sudah bersih dadanya Nabi. Sekarang kita sebelum sholat dibersihin deh. Apa namanya? Wudu. Itu pembersihan. Makanya wudu itu kalimat doanya adalah waj'alni minan tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang wudu dia menjadi orang yang taubat, orang berwudu dia menjadi orang yang suci, tohir, bersih. Yang ketiga, sholat ketika Nabi mau Mi'raj, Nabi ketika sampai ke atas dekat dengan Allah. Bahkan Quran mengatakan seperti anak panah dengan busurnya, dekat. Nah kita kalau lagi sholat dekat gak sama Allah? Dekat. Wasjud wa tarik. Bahkan Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Yang paling dekat antara Allah dengan hambanya ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Itu kemiripan antara mi'raj dan sholat. Maka esensi dari Isra Mi'raj itu evaluasi sholat. Sekarang sholat kita bagaimana? Makanya Ramadan itu subhanallah, madrasah kata guru kita tadi, sekolah. Kalau siang sekolahan puasa, kalau malam sekolahan sholat. Ya mulai itu kan sholat kan. Ibu jujur, lebih semangat ibadah siang hari atau ibadah malam hari ketika Ramadan? Nggak mungkin. Saya sudah melakukan beberapa survei. Lebih semangat ibadah siang. Itu kalau siang bapaknya kerja, cari nafkah, tidak ngeluh. Ibunya juga ngurus anak, ke pasar masak. Ibunya ngantar anak sekolah, tidak capek, tetap sholat, tetap ngaji. Tapi begitu sudah menjelang maghrib, nah nafsunya datang lagi. Makanya semua jenis gorengan dari kecamatan manapun dikumpulin. Semua jenis minuman dari kabupaten mana dikumpulin. Itu makanan dijamak tanpa dikosong. Begitu dimakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Setelah makan diajak sholat, kekenyangan. Witirnya aja masbuk, bayangkan. Berapa lama itu sholatnya? Subhanallah, gara-gara apa? Kekenyangan. Nah, itu baru mau sholat tarawih witir, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Tidurnya 2 hari. Anda mudah tuh. Makanya mohon maaf, yang paling ramai Ramadan itu hanya awal-awal, betul kan? Begitu terakhir itu masjid mulai mengalami perluasan. Ada jamaahnya lupa. Kenapa? Karena jamaah sudah paham mana imam yang lama, mana imam yang cepat. Sudah? Ya kan? Sama ini di mana-mana sama. Jadi kalau ada ibu kenapa tidak sholat? Ayo ibu berangkat. Siapa imamnya? Imamnya Ustaz Bulan. Dia lama, saya tidak mau. Itu kemarin saya sholat, jempol kanan saya pindah ke kiri. Akhirnya dia cari imam yang satu nafas. Cepat, 8 kurang selesai Ustaz. Ada ibu dari kampung sebelah, Bu, sholat di sini lebih enak Bu. 7:30 selesai, imamnya nggak nafas, mati itu. Sekarang doanya jamaah, subhanallah. Maka hati-hati nih, ibadah Ramadan itu perpaduan antara ibadah puasa dan ibadah sholat. Maka evaluasi sholat kita, Ramadan menjadi tempat yang terbaik untuk mengevaluasi apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini mudah-mudahan menambah hasanah kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada guru-guru kami yang sudah memberikan nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al Risin bukan hanya orangnya aja, tapi hatinya juga ada di masjid. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawadhu. Terlebih bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mungkin untuk sedikit boleh pantun sedikit, boleh ya?
ada pantun lagi. Ini terkait dengan sholat. Bang Mamat warga Pasar Jumat ke Pasar Baru beli sepatu. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Ya. Satu lagi deh. Terang bulan, terang cahaya. Cahaya memancar ke Tanjung Jati. Jikalau kita hendak hidup bahagia, beramal ibadahlah sebelum mati. Manfaatkan hidup sebelum mati. Baik, untuk acara selanjutnya kan kita tutup acara kita ini dengan membaca doa. Untuk doa kami mohon dapat dipimpin oleh guru kami Al-Muqarram Kiai Haji Abdul Fatah. Tafadhol.